Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari OSIM MPK MTS Negeri 1 Kota Bengkulu dari bidang Bela Negara dan Nasionalisme sedang melaksanakan salah satu program kerja kami, yaitu Go Historical. Go Historical kali ini kami berada di rumah bekas kediaman Bung Karno. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan Go Historical, yaitu di rumah kediaman Bung Karno. Begitu masuk dari pintu gerbang, kita akan langsung melihat taman yang mengarahkan langsung ke rumah kediaman Bung Karno. Selamat datang di rumah pengasingan Bung Karno, salah satu saksi bisu perjuangan bangsa yang berada di kota Bengkulu. Yuk ikutin kami. Di tempat inilah Insinyur Soekarno, sang proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, pernah menjalani masa pengasingannya oleh pemerintah kolonial Belanda. Rumah ini pula Bung Karno bertemu dengan Fatmawati, gadis Bengkulu yang kelak menjadi ibu negara pertama Indonesia. Hari-harinya diisi dengan membaca, menulis, serta berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Semangat juangnya tidak pernah padam, bahkan dalam keterbatasan pengasingan sekalipun. Bung Karno punya ruang kerja khusus di rumah ini. Ruang kerja ini terhubung dengan kamar pribadinya. Di ruang kerja terdapat rak buku penuh koleksi buku banyak yang berbahasa Belanda dengan tema politik dan ekonomi. Buku-buku berbahasa Belanda mayoritas berisi tema politik dan ekonomi, menandakan Bung Karno tetap membaca dan berpikir dalam kondisi terbatas. Seragam grup Tony Monte Carlo, grup kesenian atau teater yang dibentuk Bung Karno selama di Bengkulu. Seragam ini melambangkan aktivitas sosial kultural Bung Karno sebagai bagian dari perjuangan intelektual. Pasar Bembah, dusun tepi, tabah penanjung tebingnya tinggi. Dalam kamar utama terdapat ranjang besi yang dipakai Bung Karno. Lemari yang terdapat pakaian beberapa helai pakaian miliknya dan istrinya. Terdapat pula foto keluarga di dinding. Ranjang besi tempat tidur Bung Karno dan keluarganya selama tinggal di rumah pengasingan ini menunjukkan kehidupan sehari-hari saat pengasingan Bung Karno. Semua pintu masuk utama memakai pintu berdaun ganda dengan bentuk persegi panjang. Jendela juga persegi panjang dan berdaun ganda. Banyak ventilasi di atas jendela sebagai ciri gaya kolonial dan adaptasi iklim tropis. Rumah Bung Karno memiliki teras belakang yang menghadap ke area halaman belakang. Pada tahun 1983, Bung Karno dipindahkan ke Bengkulu setelah sebelumnya diasingkan di ND Flores. Selama hampir 4 tahun, dari 1938 hingga 1942, rumah sederhana bergaya kolonial ini menjadi tempat tinggalnya. Meskipun diawasi ketat, Bung Karno tetap melanjutkan perjuangan dengan menulis, berdiskusi, dan menanamkan semangat kemerdekaan kepada rakyat. Ada pavilion belakang yang terdiri dari beberapa ruangan penunjang seperti dapur, kamar mandi, gudang, dan kamar pembantu. Bangunan penunjang ini memanjang ke belakang rumah utama. Demikianlah sekelumit kisah dari rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu. Mari kita lestarikan dan rawat peninggalan bersejarah ini, agar generasi muda tidak pernah melupakan semangat perjuangan yang telah diwariskan. Dari rumah sederhana ini, kita belajar bahwa cinta tanah air tidak mengenal batas, bahkan dalam keterasingan sekalipun.